Demi menyambut acara pernikahan Tante Yun Yun, semua anggota Sekte Yunlan terlihat mulai mempersiapkan panggung pernikahan. Sementara di dalam aula, Yun San terlihat sangat berharap Guhe menjadi bagian Sekte Yunlan. Pasalnya setelah dia bergabung, Yun San akan memberikan posisi ketua sekte kepadanya. Tapi jelas Guhe menolaknya. Dia beranggapan bahwa dengan kekuatan Yun San seorang elit dozong, Sekte Yunlan hanya bisa dipimpin olehnya. Yun San melanjutkan, karena kedekatan muridnya alias Yun Yun dengan Xiaoyan, bocah kocak itu pastilah akan menyerang Sekte Yunlan saat acara pernikahan dimulai. Guhe menegaskan, dia tidaklah akan membiarkan siapapun merusak hari bahagianya dengan Tante Cok Santuy. Bahkan setelah pernikahan ini selesai, Guhe meminta Yun San untuk melepaskan segel di tubuh Yun Yun, sehingga dia bisa mengajaknya untuk berkeliling benua. Terlebih lagi, di masa depan Yun Yun pastilah akan mengerti maksud baik dari Yun San. 我也希望她能幸福，毕竟韵儿是我一手养大的。Tidak berselang lama, pengawal Wu menunjukkan diri. Dia tidak menyangka Yun San nekat menikahkan Yun Yun demi mendapatkan bantuan dari Guhe. Yun San menjelaskan, Guhe hanyalah dia manfaatkan untuk menghancurkan Xiaoyan. Setelah mereka berdua terluka, maka Sekte Yunlan lah yang akan mendapatkan keuntungan dari kedua orang itu. Meski pengawal Wu mengerti dengan niat Yun San, dia tetaplah memintanya untuk tidak membunuh Guhe. Pasalnya dengan status Guhe adalah seorang alkemis tingkat 6, dia pastilah memiliki tubuh jiwa yang cukup bagus. Pada awalnya Yun San ingin menolaknya, tapi setelah pengawal Wu mengatakan pencapaian Yun San dan Sekte Yunlan berkat bantuan aula jiwa, jelas membuat Yun San tidaklah memiliki keberanian untuk menentangnya. 任务无法收走他的灵魂便是。既然魂殿对古河有兴趣，对我有大恩，我自是不会忘记。记住，千万别让我失望了，就等着看这一出好戏吧。 Sementara itu di halaman luar, seluruh pemimpin faksi dan tetua Sekte Yunlan terlihat telah hadir untuk menyaksikan acara pernikahan Tante Mimin dan Raja Obat Guhe yang akan segera berlangsung. Baru saja Yun San mengucapkan kata-kata sambutan untuk para tamu yang menghadiri acara bahagia pernikahan murid kesayangannya. Xiaoyan dan para aliansinya terlihat telah berada di wilayah Sekte Yunlan. Namun ketika penghulu ingin memulai proses pertama, Yun San yang lagi asyik ngopi siang tiba-tiba dikejutkan dengan pedang Alucard. Bahkan secara bersamaan dengan hal ini, Xiaoyan bersama anggotanya akhirnya tiba di acara pernikahan dan mengatakan, kenapa Yun San terburu-buru untuk melakukan pernikahan? Hari ini dia belum tentu bisa memastikan apakah akan ada acara bahagia atau acara kematian. Mendengarkan ucapan itu jelas membuat Yun San merasa kesal. Bahkan dia mengatakan, hanya seorang anjing gelandangan berani berbicara seperti itu kepadanya. Xiaoyan melanjutkan, dendam antara Sekte Yunlan dan keluarganya sangatlah sulit untuk dihilangkan meski Yun San membayarnya dengan kematian seluruh muridnya. Melihat Jialou berada di pihak Xiaoyan seketika membuat Yun San bertanya, bagaimana mungkin dia bersedia berpihak kepada bocah yang tidak tahu diri ini? Jialou menegaskan, hal tersebut dia lakukan karena mengetahui ambisi liar Sekte Yunlan.
便都留下吧，好得很。 Melihat bahwa Yun sangat memperdulikan Xiaoyan, jelas memancing kemarahan Guhe dan beranggapan bahwa Xiaoyan terlalu sombong berani mengganggu hari bahagianya. Xiaoyan jelas tidak memperdulikan bacot Guhe. Menurutnya, Sekte Yunlan telah bertindak arogan. Selain menghancurkan keluarganya, Yunsan juga telah menyerang keluarga militer. Jika Sekte Yunlan berani bertindak arogan, kenapa dirinya tidak? Xiaoyan juga menegaskan bahwa Guhe hanya dimanfaatkan oleh Yunsan untuk mendapatkan kekuatan di belakangnya. Meski hal itu adalah kenyataan, tapi demi rasa cintanya kepada Yun, Guhe tetaplah bersedia bergabung dengan Sekte Yunlan. 他不过是为了拉拢你这位丹王，你以为云山是真想把这便要彻底了结恩怨，不死不休的生死之仇。这太大了！既然你云岚宗敢嚣张，强行剿灭米特尔家族便不嚣张了，那又如何？我真心爱慕韵儿。这一次我定会抓住你。 当真是一位慈师，竟对自己的弟子都用这般威力。 Melihat keadaan semakin memanas, Guhe lantas meminta Yunsan untuk menyerahkan masalah tersebut kepadanya. Pasalnya, masalah hari ini pastilah terkait erat dengan dirinya. Mendengarkan hal itu, Jialou dan Hai Bodong terlihat mulai khawatir. Jika Guhe benar-benar ikut campur, maka para sahabatnya juga pasti akan turun tangan. Xiaoyan lantas meminta mereka untuk tidak terlalu cemas. Dia mengatakan, permasalahan ini adalah dendam antara Sekte Yunlan dan keluarga Xiao. Siapapun yang berani ikut campur akan dianggap musuh. Bukannya gentar, Guhe justru merasa tertantang dengan kata-kata Xiaoyan dan ingin melihat seberapa kuat pemuda paling berbakat dari kerajaan Qianma. Xiaoyan mengatakan, jika dalam 10 serangan Guhe kalah, maka dia haruslah pergi dari Sekte Yunlan dan tidak boleh ikut campur masalah tersebut. Tapi jika 10 gerakan Guhe bertahan, maka dirinya lah yang akan pergi dari tempat ini. 加玛帝国最杰出的后起之秀，动手吧！我也不例外，都是我萧炎的敌人。放心，河边应你之战，接你是招。 Tidak ingin membuang-buang waktu demi melanjutkan acara pernikahannya dengan Yun, Guhe lantas langsung menggunakan teknik 1000 pedang api untuk menyerang Xiaoyan dari segala arah. Meski teknik ini terlihat sedikit merepotkan, namun demi mencegah Guhe bergabung dengan Yunsan, Xiaoyan semakin bertekad untuk menjatuhkan orang ini. 自然也不会留情。 Adu mekanik barusan sempat membuat Jialou panik. Pasalnya, hanya dalam waktu singkat, mereka berdua ternyata sudah melakukan 8 teknik. Bahkan pihak Guhe dan anggota Sekte Yunlan terlihat sangat sombong dan beranggapan bahwa Xiaoyan hanyalah bocah sombong. Terlebih lagi dengan kekuatan Guhe yang didukung dengan api ungu, dia setidaknya setara dengan praktisi Do Huang bintang 5. Namun sambil mengeluarkan aura Doki yang setara dengan praktisi Do Huang, Xiaoyan bilang, 2 teknik yang tersisa sudahlah cukup untuk menjatuhkan Guhe. Meski seluruh anggota Sekte Yunlan sempat terkejut merasakan aura Xiaoyan setara Do Huang, menurut Yunsan, meski kekuatan Xiaoyan setara Do Huang, tapi pada dasarnya bocah itu belumlah menerobos. Mengalahkan Guhe dalam 10 kali gerakan hanyalah sebuah mimpi. 你的下场一定比3年前更惨。只能借他人之力的话，可实际根本没有突破，虚张声势罢了。 没想到能看到2个斗皇大战2招足够了，最后2招。 Merasa kecepatan
kekuatan Xiaoyan yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, Guhe lantas menggunakan teknik spiritualnya untuk menemukan keberadaan Xiaoyan serta mengunci lehernya dengan teknik penarik. Namun, untungnya Xiaoyan memiliki teknik auman harimau untuk memblokir serangan tersebut. 萧炎，结束了。最后一招。竟然输了！ Melihat kekalahan Guhe jelas membuat Hai Bodong dan Cialo merasa lega. Dengan reputasi Guhe, orang itu pastilah tidak akan mengingkari janji di hadapan banyak orang, sehingga mengurangi satu masalah. Hai Bodong mengatakan, setelah pertempuran dimulai, mereka haruslah memblokir para tetua sekte Yunlan membentuk formasi kematian, sedangkan Yunsan akan menjadi urusan Xiaoyan. Pada awalnya kalah dari Xiaoyan membuat Guhe kecewa, tapi benar sesuai dengan reputasinya. Guhe mengakui kekalahannya dan mau menepati janjinya. Selain meminta Yunsan untuk membatalkan pernikahan tersebut, dia juga bilang kepada Yunyun bahwa Xiaoyan memanglah layak menjadi pilihannya. 也请宗主撤销吧，不再插手你们双方之事。我的确不如他，或许你的选择没有错。先走吧，走吧。 Walaupun terkejut dengan peningkatan Xiaoyan, tapi Yunsan tetaplah tidak gentar. Dia juga memerintahkan semua anggota sekte Yunlan untuk membunuh seluruh penyusup. Menurut Xiaoyan, Yunsan tidaklah perlu berkata arogan. Tindakan yang telah menghancurkan keluarga Xiu dan menculik ayahnya memanglah tidak pernah akan termaafkan. Bukannya mengakui kesalahan, Yunsan justru berkata sombong. Jika ayahnya berada di tangannya, pastilah akan dia siksa sampai mati. Ucapan Yunsan ini jelas menjadi bukti bahwa dia memanglah dalang di balik menghilangnya ayah Xiaoyan. Namun, meskipun Xiaoyan mengetahui keberadaan ayahnya, dia tidaklah mungkin bisa menyelamatkannya. Mendengarkan hal itu, Xiaoyan seketika sadar, ayahnya pastilah berada di tangan istana jiwa, yang artinya sekte Yunlan memanglah berkolaborasi dengan faksi tersebut. 3年长进了多少？所有弟子结阵式，体内那个灵魂体告诉你的吧？琉璃变。 Gimana?